Ini adalah cerita tentang 8 detik yang selamanya mengubah kehidupan dua keluarga. Dalam video Departemen Keamanan Publik Minnesota, 8 Seconds, One Fatal Distraction, Sam Hicks menceritakan momen yang membawanya pada kecelakaan fatal yang mengambil nyawa pria berusia 54 tahun bernama Robert Butsick dan pesan yang ingin disampaikannya kepada para pengemudi. Pada tanggal 27 Februari 2018, Hicks mengemudi pada Highway 36 ketika ia melihat ponselnya selama 8 detik setelah menerima pesan dari pacarnya tentang daftar rumah. Hicks berkata, "Saya berharap orang-orang belajar dari kesalahan saya dan menghindari distraksi saat mengemudi." I thought it would be fine. I thought nothing will happen. During those 8 seconds, the time went by so fast. I traveled a lot farther than I ever thought I would have. I looked up just before I hit the vehicle, and my truck went right on top of his car that he had and pushed him all the way through the intersection. And I got out of the truck as fast as I could, and I ran back to the car. By then, it sank in fully that it was too late. When I think about Mr. Bursick, I think about his family. I think about him being a dad. I think about him being a professor. I think about his greenhouse that he had, which was his business. I think about his kids. You definitely don't want to be that person that takes somebody else's life. Kisah Hicks membawa pelajaran bagi kita semua, bahwa texting saat mengemudi adalah hal yang sangat berbahaya. Texting saat mengemudi adalah ketika pengemudi menggunakan telepon genggam untuk menulis, mengirim, atau membaca pesan teks dan korespondensi digital lainnya saat menggunakan kendaraan. Texting saat mengemudi ini berbahaya karena ketika hal tersebut dilakukan, terdapat pengalihan perhatian visual, yaitu mengalihkan pandangan pengemudi dari jalan ketika melihat handphone. Pengalihan manual, di mana tangan pengemudi memegang handphone yang menyebabkan kehilangan kendali atas kemudi kendaraan. Dan distraksi kognitif, pengalihan pikiran pengemudi kepada hal-hal lain seperti membalas atau membaca pesan teks. Meskipun sudah mengetahui bahaya texting saat mengemudi, masih banyak pengemudi yang melakukannya. Berikut beberapa fakta terkait texting saat mengemudi. 660.000 pengemudi menggunakan ponsel mereka saat mengoperasikan kendaraan setiap saat dalam sehari. 35% remaja mengaku pernah texting sambil mengemudi, padahal 94% dari mereka paham bahayanya. Anda 20 kali lebih mungkin mengalami kecelakaan saat texting dan mengemudi daripada saat tidak menggunakan ponsel. Texting sambil mengemudi sama dengan seolah-olah Anda telah mengonsumsi 4 bir dalam 1 jam. 1 dari setiap 3 pengemudi mengenal seseorang atau memiliki kerabat yang terluka atau tewas dalam kecelakaan. Menjadi pertanyaan adalah, bagaimana cara untuk menghindari texting saat mengemudi? Istilah texting saat mengemudi tidak hanya digunakan saat mengetik atau membalas pesan teks melalui ponsel, tetapi juga aktivitas lain yang melibatkan ponsel, seperti menjawab atau melakukan panggilan, bermain sosial media juga termaksud. Rutinitas sebelum mengemudi, buatlah sebuah rutinitas untuk mengecek dan membalas hal-hal yang mendesak di ponsel. Jauhkan ponsel dari jangkauan, seperti di dalam glove box, jawab belakang, di tas, atau bahkan di bagasi, agar tidak tergoda untuk membuka ponsel saat sedang mengemudi. Dan jangan lupa persiapkan tujuan perjalanan. Penggunaan navigasi melalui ponsel untuk GPS sebaiknya disiapkan sebelum berangkat. Gunakan fitur ponsel. Ponsel saat ini memiliki fitur yang membantu untuk mencegah gangguan dari ponsel dengan mengaktifkan mode Do Not Disturb. Mendidik dan memberikan contoh. Mendidik dan memberikan kesadaran untuk anak dan orang di sekitar untuk tidak menggunakan ponsel saat mengemudi.
Nah, teman-teman, dari cerita Sam Hicks tadi, kita tentu harus belajar banyak ya, bahwa texting saat mengemudi itu nggak banget. Ya nggak dah? Betul banget, Syaf. Bermain HP saat mengemudi adalah tindakan yang sangat berbahaya. Dan seluruh Departemen Keselamatan di dunia sudah menganjurkan bahwa kita harus mengemudi dengan aman. Semua ini dilakukan untuk keselamatan diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Pada intinya, keselamatan di jalan merupakan tugas dan tanggung jawab kita semua sebagai pengguna jalan yang baik loh. Oleh karena itu, ayo teman-teman, kita taati etika mengemudi agar keselamatan dalam berkendara selalu menjadi prioritas. Dan kasus 8 detik 1 tragedi ini tidak akan pernah terulang lagi. Semoga bermanfaat.